وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ada beberapa orang yang diperbolehkan nggak puasa. Tapi nggak berpuasa atau diperbolehkan nggak puasa itu bukan berarti belas nggak puasa kemudian nggak ada konsekuensinya. Ada ya. Mungkin dia kodok, mungkin dia bayar fidyah. Katakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Baqarah 184, "Pamangkana minkum maridon, sakit au ala safarin atau safar fa'iddatu min ayyamin ukhor." Ganti hari yang lain. Walaladina yutikunahu, adapun orang-orang yang nggak mampu karena sakit nggak sembuh-sembuh, gitu kan, tua nggak muda-muda, kan orang tua nggak mungkin balik muda kan, dan dia nggak sanggup puasa, fafidyatu ta'amu miskin, maka bayar fidyah itu untuk orang-orang miskin. Itu lebih apa namanya sebagai konsekuensi karena nggak berpuasa. Rinciannya, pertama orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika puasa. Maka ulama sepakat bahwa orang itu boleh meninggalkan puasa jika khawatir menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Dan ini kemudian dikiaskan ke ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Khawatir kalau kemudian sambil nyusui atau sambil hamil dia nggak puasa, dia tambah sakit, maka boleh berbuka. Kemudian ada pun orang yang sakit ringan jika tidak puasa, nggak ada pengaruhnya, ya, seperti pilek, sakit kepala, gitu kan, panu, cantengan gitu kan. Nah, maka itu nggak boleh, tidak boleh meninggalkan atau tidak boleh membatalkan puasa. Artinya harus puasa gitu. Yang ketiga terkait adanya kewajiban kodok atau tidak. Orang sakit dibagi dua. Orang sakit yang diperkirakan masih bisa sembuh maka dia mengkodok. Tidak bayar fidyah. Tapi kalau kemudian kemungkinannya nggak sembuh-sembuh, nah, maka di situ kemudian dia membayar fidyah, tidak kodok. Fidyah toh. Nah, nanti kalau ibu-ibu yang hamil menyusui, itu tergantung yang dikhawatirkan. Kalau dia khawatir buat dirinya sendiri, toh, maka dia mengkodok. Tapi kalau dia juga khawatir ke anaknya, oh kalau aku hamil nanti khawatir anakku mati atau anakku sakit, gitu kan, maka dia ditambah bayar fidyah. Oh aku kalau nyusui nanti puasa air susuku jadi jelek kualitasnya sehingga nanti anakku kering atau enggak bergizi, gitu kan, maka ya bayar fidyah juga. Walaupun ada khilaf ulama di situ ya, tapi sementara yang saya pahami yang rojih yang itu. Yang rojih itu yang kuat. Musafir, orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa, baik perjalanan sulit atau enggak. Baik naik pesawat atau jalan kaki, boleh enggak puasa. Tapi wajib pondok. Namun jika orang bersafar itu berniat mukim di tempat tujuan lebih dari 4 hari, maka tidak boleh meninggalkan puasa sejak ia sampai ke tempat tujuan. Oh mau kemana Mas Yahya? Mau ke Jakarta, berapa lama? Seminggu. Nah, berarti pas safarnya jalan ke sana, dia boleh nggak puasa, tapi nanti dikodok. Begitu sampai sana dia udah dihitung mukim, karena emang pengen di sana. Ya di sana ya dia harus puasa. Para ulama khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan berpuasa, semisal menggunakan pesawat atau kendaraan sangat nyaman, apakah lebih utama puasa atau enggak. Jadi khilafnya utama mana nih, puasa atau buka? Makanya lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu lebih utama tetap berpuasa. Jadi kalau emang nggak memberatkan, tetap puasa di jalan itu lebih baik. Kenapa sih? Karena nek kamu buka, kalau misal perjalanan nggak memberatkan, nek kamu buka kan kamu tetap harus kodok. Daripada punya utang gitu kan. Padahal di dalam hadis dikatakan faidainullah ahaku ayubdo, utang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar gitu kan. Maka daripada punya utang ya mendingan nggak usah punya utang. Karena utang itu bukan hal yang baik gitu. Kalau bisa tuh kamu tuh masih muda itu berusaha keras sampai punya utang. Apakah utang ibadah kepada Allah atau utang materi kepada manusia, sebaiknya jangan. Ya. Apalagi gampang kayak kredit, mau beli HP kredit, beli sepatu kredit, sampai mau beli jeroan aja kredit gitu kan. Beli panci kredit gitu. Itu budaya konsumtif yang jelek gitu. Maka usahakan kalau punya beli, kalau nggak punya nggak usah beli. Udah gitu aja. Itu paling aman, paling nyaman. Tidurnya nyenyak, orang pusing, orang marai tensi ini muda, orang marai stres. Gitu. Ya. Saya punya temen itu sampai teleponnya itu nggak berhenti bunyi. Gitu. Nah, kalau kemudian bunyi itu nomornya itu langsung keluar warna merah. Gitu.
Karena udah ditandai sama dia. Saya sampai bedek, gue apa? Pinjol, saya bilang gitu. Dia bilang iya. Sampai kayak gitu. Jadi teleponnya itu tiap hari bunyi kayak orang penting. Tapi bukan dicari orang untuk disuruh ngisi seminar atau disuruh menyampaikan ceramah. Tagih utang. Masya Allah. Oh iya, iso urip koyo ngono gitu. Nah, kemudian yang keempat, orang yang hampir selalu bersafar tiap hari, sebagai pilot, sopir bis, truk, dan seterusnya, dibolehkan untuk tidak berpuasa selama safar, selama itu memiliki tempat tinggal untuk pulang dan menetap. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Utsaimin. Nah, coba perhatikan. Ini orang pilot, sopir, truk, masinis, ini kalau dia kerja tiap hari nggak berhenti, kan bisa-bisa setahun dia nggak puasa. Maka ya saran saya buat yang punya kerjaan-kerjaan seperti ini, agendakanlah. Kalau bisa pas Ramadan itu nggak kerja. Nah gimana nyari nafkahnya? Ya berpikirlah untuk ganti profesi pas Ramadan gitu loh. Ya, jadi misal hari-hari nyopir truk, gitu. Pas Ramadan bikin kolak kayak apa kayak gitu. Jadi nggak nyopir gitu. Atau mungkin pas sebelum Ramadan, bulan-bulan sebelum Ramadan kerjanya dipolke, sehingga pas Ramadan itu misal dihitung-hitung ternyata sebulan butuhnya 3 juta. Nah masuk Ramadan udah pegang 10 juta, udah nggak usah kerja. 10 juta itu dimakan sampai habis Ramadan kerja lagi cari, gitu loh. Tapi kalau kemudian nuruti kerjaan, terus ente gitu. Ya, ini yang harus difahami. Termasuk, mohon maaf ya, tukang-tukang bangunan, buruh-buruh sawah, itu harus men-setting gitu. Oh mas, iki aku meh matul. Kapan iso nyambut? Ah ngapunten Pak. Ini bulan puasa, saya libur kalau puasa. Golak juragane lah kemakene ram orang duwe kemaken. Wis ben enggak apa-apa gitu. Gitu loh. Jadi jangan kemudian mengalah karena urusan dunia kita tinggalkan Ramadan, Masya Allah. Rugi banget. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa diperbolehkan untuk enggak puasa. Nah, jadi kalau kamu punya mbah-mbah tuwek itu jangan mau suruh poso mbah, kudu aja poso mbah itu. Ora sanggup, ora apa-apa mbah. Mun jenengan poso terus mati malah mati syahid mbah. Nah, ini salah ya, nggak boleh kayak gitu. Dan yang kedua, wajib bagi mereka untuk bayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Tadi yang nggak sembuh-sembuh tadi. Nah, ini bahas nih wanita hamil menyusui. Hamil atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa baik karena khawatir pada dirinya atau pada si bayi. Nah, hilafnya, ulama berbeda pendapat, mereka cukup bayar fidyah tanpa kodok, dikuatkan oleh Syalbani. Syalbani itu fidyah tok malah, tanpa kodok. Kemudian sebagian yang lain berpendapat cukup kodok tanpa fidyah. Ini Syekh bin Bas dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, sebagian ulama, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat, bagi mereka kodok dan fidyah jika meninggal puasa karena khawatir akan kesehatan si bayi. Jadi kalau dirinya dan bayi dikhawatirkan kodok dan fidyah. Nah, Imam Malik merinci jika khawatir pada anaknya maka kodok fidyah. Namun jika khawatir pada dirinya sendiri maka kodok aja tanpa fidyah. Nah ini yang lebih rojih. Nah, makanya mbak-mbak, ibu-ibu ya, yang perempuan perhatikan yang ini. Dulu nggak puasa waktu hamil melahirkan menyusui itu yang mana? Takut sama diri kita sendiri atau sama anak? Kalau sama anak tambah fidyah. Lah kan rekoso gitu. Sampai ada seorang guru ngaji itu sampai ngomong, ya logikanya kayak bener, tapi omongan itu salahnya kejauhan. Masa seorang wanita sudah gembol anak manusia 9 bulan, capean, gak puasa, masih suruh kodok, parah lagi suruh fidyah gitu. Akhirnya dia ngajar kemana-mana tuh mengatakan wanita itu nggak usah kodok, nggak usah fidyah. Wah, ngawur repot. Jadi khilafnya itu kodok atau fidyah atau kodok dan fidyah kan 3 itu. Ini malah orang milih belas. Gitu. Ini udah di luar pembicaraan, di luar semesta. Kayak tokoh ahli tafsir di Indonesia, Profesor Fulan itu kan. Dia ngomong, ya jilbaban itu nggak wajib. Gitu. Karena yang wajib jilbabi itu hati. Gitu. Itu aneh gitu. Semua ulama sepakat jilbaban khilafnya itu cadaran apa enggak gitu kan. Nah, ini malah ngomong orang jilbaban itu kan aneh gitu. Nah, maka orang-orang aneh ini tolong dijauhi. Nah, tapi dia juga kadang ngajar yang baik, hati-hati karena dia kalau udah nggak hati-hati apalagi untuk hal-hal yang aneh gitu, jelas-jelas aneh gitu. Maka hati-hati. Ya, kaya semua Samsudin wong wedok dimek-mek gitu ya masih ada aja yang ngikuti. Itu yang aneh gitu. Orang jelas aneh kok masih diikuti gitu. Ya, maka hal-hal yang kayak gini kita harus hati-hati. Dan Nabi itu sudah mewanti-wanti. Nanti akan muncul ruwai bidoh.
Orang yang ngomong tanpa ilmu sesat menyesatkan. Oh, jadi Nabi udah memprediksi nanti. Dan sekarang udah bukan prediksi lagi, udah ada orang. Makanya hati-hati. Yang kelima, orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak puasa. Yang pertama, orang yang pekerjaannya berat, tukang macul segala macam. Orang yang demikian tetap wajib meniatkan diri puasa dan wajib berpuasa. Namun di tengah hari kalau dia kemudian keberatan, maka boleh batalkan. Ini rotok beda, karena biasanya beberapa kitab itu langsung dari awal dia boleh nggak puasa. Kalau di sini suruh niat puasa, suruh sahur, suruh poso. Nanti tengah siang kira-kira mau semaput, ya, minum. Tapi kalau masih bisa bertahan sampai sore. Ini rotok beda ini kitab ini. Ya, makanya kenapa kita belajar kitab, berbagai macam kitab, dan kita ulang-ulang temanya seolah-olah. Itu karena terkadang itu dalam satu kitab itu ada hikmah-hikmah atau faedah-faedah yang kita nggak temukan di kitab lain. Gitu ya. Jadi ini rotok beda yang ini. Saya baru baca yang model begini. Biasanya boleh dari pagi nggak puasa. Jadi misal, oh kerjamu apa mas? Tukang batu. Nah, tukang batu kan udah bisa ngukur tuh. Kalau siang dia mesti kehausan tuh. Nah dari awal dia nggak puasa biasanya. Tapi wajib kodok ya. Nah podo-podo kodok makanya bagusnya itu pas Ramadan tuh libur gitu loh. Ya, terus kerja apa? Yang lain lah. Gitu kan. Ya atau misal dia sisihkan nih gaji hariannya tuh. Singkat cerita dia beli ayam tuh. Bulan, misal, di poso bulan apa ini? Maret ya. Nah misal bulan Maret yang lalu, tahun lalu, dia beli ayam tuh. Dia sisihkan tuh ayamnya, dia pelihara terus itu. Nah, nanti begitu masuk Ramadan Maret tahun depannya gitu kan. Ayamnya semua jual, duitnya buat apa? Buat makan selama Ramadan, nggak usah jadi tukang batu dulu. Istirahat. Ya, karena Ramadan itu harus fokus, jangan kemudian nggak dimanage dengan baik, akhirnya tiap tahun nggak puasa. Tangi kokean, nyauri susahan gitu kan. Akhirnya nanti ketika mati jadi tagihan, kan repot. Kemudian yang kedua, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa. Ini kalau udah jalan kok kemudian ngelap banget. Ini Kamil pernah nih, dia bersahur gini atau di tempat tembak sana, main bola, sepedaan gitu, sampai jam 5 itu keringet dingin pucet kayak orang mau mati itu. Ya udah, padahal udah bentar lagi mau buka, suruh minum. Akhirnya apa namanya? Warna kulitnya balik lagi hitam. Padahal awalnya pucet. Orang demikian wajib berbuka dan mengkodoknya di hari lain. Ini kayak orang yang pingsan. Misalnya kan kadang biar siuman kan suruh minum toh. Nah, apa-apa, namanya udah pingsan. Pacara misalnya itu berarti pingsan atau mungkin apalah gitu dipanasan pingsan, dehidrasi, kasih minum lah gitu. Jangan kemudian ini kan Ramadan masa dikasih minum. Nggak mau kasih minum nek malah mati piye. Yang ketiga, orang yang dipaksa untuk berbuka atau dimasukkan makanan pada mulutnya. Orang yang demikian boleh berbuka dan mengkodoknya di hari lain dan nggak berdosa karenanya. Ini biasanya bocil-bocil itu kan yang punya teman nakal-nakal, zaman teman nakal, terus ternyata dia tuh udah tobat, ketemu temannya lagi mah dicekoi makanan. Karena dulu yang ngajari temannya nggak puasa ya dia gitu. Pas giliran tobat temannya yang bacot sesat nggak ikut gitu kan. Kesenangan di tempat yang salah gitu. Jadi dicegat, cekoi, kayak gitu-gitu ada tuh kasus-kasus kayak gitu. Pembulian secara fisik. Yang keempat, mujahid fisabilillah, dia bisa berpuasa bisa enggak, cuman kalau enggak ya nanti diganti di hari yang lain. Berdasarkan hadis innakum qad danautum min aduwikum, kalian telah mendekati musuh kalian. Wal fitru aqwalakum, maka berbuka makan itu lebih baik, lebih kuat daripada enggak buat kalian. Maka anak rukhsah itu adalah rukhsah. Di sini pelajarannya wal fitru. Fitr di sini buko. Jadi Idul Fitri itu balik mangan, bukan balik suci, balik mangan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.